Kami akan menjelaskan tentang permohonan paspor haji dan sanksi bagi pekerja migran ilegal. Presentasi ini disusun oleh Haris Raffi Putra Pradana dan Farisa Sidi Pratama. Pengertian keimigrasian. Keimigrasian adalah hal ehwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Keimigrasian memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, pelayanan keimigrasian, kemudian yang kedua ada penegakan hukum, kemudian yang ketiga keamanan negara, dan yang terakhir fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan paspor. Pengertian dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen atau paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia. Sedangkan pengertian paspor Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Jenis paspor dan SPLP. Jenis paspor Republik Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu paspor biasa yang terdiri dari 48 halaman dan 24 halaman, yang kedua paspor diplomatik, dan yang ketiga paspor dinas. Sedangkan SPLP atau surat perjalanan laksana paspor terbagi menjadi 3, yaitu SPLP untuk WNI, SPLP untuk orang asing, dan pas lintas batas. Kewenangan menerbitkan paspor. Paspor biasa, SPLP untuk WNI, dan SPLP untuk orang asing dan pas lintas batas dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Paspor diplomatik dan paspor dinas dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Skema alur kerja penerbitan paspor Republik Indonesia. Yang pertama diawali dengan pemohon, yang kedua memasuki loket penerimaan berkas, dilanjutkan entry data dan scanning berkas, kemudian memasuki pembayaran, pemberian PPRI, identifikasi foto sidik jari dan biometrik, dilanjutkan wawancara, selanjutnya adjudikator lokal, selanjutnya dicetak PPRI, dilanjutkan laminasi, kemudian uji kualitas, tanda tangan SPRI oleh pejabat yang ditentukan, pemindaian tanda tangan, penyerahan PPRI, dan yang terakhir arsip. Berikut adalah gambar dari satelit dan data center terkait dengan pemberian paspor Republik Indonesia dengan sistem e-paspor berbasis biometrik secara online. Pengamanan paspor haji saat melaksanakan ibadah haji. Apabila suatu kejadian tertentu sehingga paspor tersebut rusak atau hilang, segera melaporkan ke ketua kloter. Selanjutnya, ketua kloter melaporkan kepada panitia penyelenggara ibadah haji untuk diteruskan kepada petugas imigrasi dan akan diberikan pergantian SPLP. Pengamanan paspor setelah melaksanakan ibadah haji. Jemaah yang telah kembali ke Indonesia diwajibkan untuk menyimpan dan mengamankan sendiri paspornya yang masih berlaku dengan sebaik-baiknya dan tidak menyerahkan kepada pihak lain yang tidak berhak, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan paspor yang masih berlaku oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara menambah atau mengganti data, keterangan foto yang ada dengan data atau foto milik orang lain. Sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab 9, mengenai ketentuan pidana. Menurut Pasal 127, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan dokumen perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan Pasal 128 menjelaskan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan belangko dokumen perjalanan Republik Indonesia atau belangko dokumen keimigrasian lainnya. Poin yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya. Pasal 129 menjelaskan tentang setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak,
mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 130 menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Dan yang terakhir, pasal 131 menjelaskan tentang setiap orang yang dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, dan menggunakan atau mengakses data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.